Baik, selamat bertemu kembali di pembahasan kita untuk mereview hasil-hasil penelitian di kelas metodologi penelitian, di mana kita punya tugas untuk melakukan penelitian. Dan draft yang sudah saudara kirim, ini saya ambil sampel 5 penelitian saja untuk kemudian saya review, lalu nanti saudara-saudara semuanya bisa membandingkan hasil review ini dengan yang sudah saudara punya atau yang sudah saudara buat, ya. Nah, jadi di sini saya tidak munculkan namanya supaya kita lebih fokus melihat kontennya saja tanpa harus melihat ini karya siapa. Tapi lebih kurang sama ya catatan-catatan yang secara umum saya lihat, ya. Di bagian abstrak, ingat di bagian abstrak itu kan biasanya adalah tujuan penelitian itu apa, metode yang digunakan apa, hasilnya apa, kemudian kalau mau ditambah implementasinya apa. Itu secara umum isi dari abstrak, ya. Nah, sekilas saya lihat dari artikel yang menjadi contoh ya, yang kita lihat ini salah satu sudah lumayan bagus ya hasilnya, tetapi masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus kita lengkapi. Nah, salah satu di sini dia belum menetapkan metode penentuan jumlah sampelnya. Jadi beda ya kalau misalnya kita menggunakan metode pemilihan dengan random sampling dan lain sebagainya. Tapi juga perlu diketahui kelayakan jumlahnya itu berapa responden setidaknya minimal memenuhi kriteria. Nah, di sini saya kasih catatan boleh saja menggunakan HAIR yang menyatakan bahwa responden itu boleh sekitar 5 sampai 10 kali dari jumlah indikator. Apalagi sampel kita ini kan kita ambil random dari menggunakan Google Form saja ya. Jadi di-share by WhatsApp saya baca ya. Jadi sampai dengan 100 orang cukupkah? Kira-kira seperti itu ya. Jadi harus ada landasan teorinya. Setidaknya bisa menggunakan HAIR. Itu ini sudah saya kasih, saya baca sekilas ya. Ada beberapa hal gini ya. Nah, ini juga terkait masalah tujuan. Ini harus sesuai dengan perumusan masalah sebenarnya ya. Jadi perumusan masalah ya dan tujuan itu harus sama ya. Jadi kalau misalnya di sini dikatakan rumusan masalah, apakah social distancing berpengaruh terhadap keputusan pembelian secara online? Nah, kata yang disebut di sini hanya berpengaruh. Lalu tujuan untuk mengetahui apakah social distance berpengaruh, selesai situ aja. Jadi positif dan signifikannya sebenarnya tidak perlu dilanjutkan gitu. Karena ada bedanya sebenarnya ketika kita menyatakan positif, sebenarnya kita sedang mengatakan bahwa kita menguji satu arah, one tilt. Jadi artinya nanti kalau hasil pengujian kita itu tes statistiknya berpengaruh, yang diharapkan adalah pengaruh positif. Nah, lalu bagaimana kalau pengaruhnya negatif? Jadi yang diharapkan adalah konsistensi. Kalau di perumusan masalah hanya mengatakan berpengaruh, maka itu harus diikutin sampai dengan tujuan, sampai dengan hipotesis, sampai dengan kesimpulan. Tapi kalau dari perumusan masalah sudah disebutkan misalnya berpengaruh positif, baru diikuti oleh tujuan, hipotesis, semuanya selalu berbunyi positif. Ya, jadi saya kira itu sangat penting untuk menjadi perhatian. Nah, kalau disebut signifikan, jadi misalnya apakah social distancing berpengaruh signifikan tanpa harus menyebut positif atau negatif, biasanya itu yang disebut dengan two tilt, dua arah. Jadi nanti kalaupun positif atau negatif hasilnya, hipotesis bisa diterima, tinggal tugas saudara memberikan interpretasi atas dampak beta pengaruh dan beta positif tersebut. Jadi perlu diperhatikan ya. Nah, lalu di sini ada kegunaan teoritis dan kegunaan praktisnya. Jadi ini tidak hanya sekedar nongol di sini. Nanti kalau saudara menyusun kesimpulan dan saran, ya harus ada juga saran untuk saran untuk teoritisnya, bidang keilmuannya, saran untuk praktisnya seperti apa, rekomendasinya. Kalau ada dunia profesi ya dunia profesi, boleh ya. Nah, lalu grand theory ya. Jadi kalau grand theory ini harus disebut nama teorinya gitu. Nggak ada teori manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen operasional, nggak ada. Harus ada teorinya seperti itu. Misalnya apakah teori pengambilan keputusan, nah itu baru ada misalnya ya. Ya, teori pembelian ya silakan itu. Harus langsung di sini, jangan manajemen pemasaran, ini terlalu umum ya. Harus ada nama teorinya ya. Oke, kemudian hal-hal yang mungkin saya tambahkan lagi, proses pembentukan hipotesis ini cukup satu paragraf saja, paragraf ya. Jadi jangan dibentuk paragraf baru, paragraf baru, paragraf baru ya. Kenapa? Karena esensi dari satu poin ini, satu subjudul ini sebenarnya satu. Ini adalah proses pembentukan hipotesis.
Jadi bagaimana kita menunjukkan di sini ada penelitian terdahulu, kemudian capaiannya seperti apa, lalu kita memasukkan dengan bahasa sendiri, logika kita sendiri sebagai benang merah untuk mengambil satu kesimpulan bahwa penting hipotesis ini untuk diuji kembali. Sama seperti yang lain juga seperti itu ya, dibuat pendekatan yang sama, cukup satu hipotesis saja. Nah kemudian kalau mengenai kutipan, saya kira sudah belajar semua mengenai Mendeley. Jadi misalnya ini penelitian terdahulu yang dilakukan oleh, nah yang pertama dia dari punya dua nama ini ya, misalnya Kornikmah ya, mungkin hanya Kornikmah saja gitu. Jadi kalau dia punya dua nama seperti ini, satu orang ini tapi dua nama ya, pakai namanya misalnya Sihar Tambun, cukup Tambun 2018 kira-kira seperti itu. Nanti di daftar pustaka baru dilengkapin. Nah, yang kedua, kalau kita mengutip dilakukan oleh, langsung ketik namanya. Misalnya Kornikmah dalam kurung 2018 seperti itu. Kemudian koma Yogia dalam kurung 2015. Jadi jangan koma buka kurung, itu salah ya. Perhatikan ya, di artikel-artikel contoh kan banyak ya. Nah, kemudian kalau membuat subjudul, nah ini kan pengaruh langsung 23, 24 pengaruh langsung. Nah, 25 jangan pakai apakah. Ya, jadi langsung saja perubahan perilaku konsumen, misalnya ya, bagaimana ya mempengaruhi misalnya keputusan pemilihan secara online. Jadi dalam bentuk judul, jangan pertanyaan. Ya, nah kemudian di sini ada Kartika Sari, Saputri dan seterusnya. Ini masalahnya ini, jangan penempatan tanda kurung itu jangan sembarangan gitu. Jadi harusnya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kartika Sari dalam spasi dalam kurung 2013. Koma Saputri spasi dalam kurung 2016 seperti itu. Jangan salah-salah penempatan dalam kurungnya sehingga nggak lazim seperti itu jadinya ya. Nah kemudian di sini harus ada metode penentuan jumlah sampel itu menggunakan apa, seperti yang sudah saya review tadi di bagian abstraknya ya. Nah hal-hal lain yang mungkin masalah penulisan ini, kalau Martinus Robert seperti apa, harusnya mungkin Robert 2020. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah kemudian ini juga jangan terlalu nggak usah diulang-ulang. Kalau sudah ada di tabel nggak usah diketik lagi di bawah, nggak ada gunanya. Nah tinggal sekarang dari tabel ini apa yang perlu dijelaskan. Ya misalnya sampel terbanyak ternyata lama yang paling banyak itu pengalamannya itu masih sangat minim, masih di bawah 3 tahun. Nah itu yang perlu dibahas, itu ada nggak dampaknya terhadap kualitas dari data yang kita dapatkan, kira-kira seperti itu. Jadi jangan mengulang-ulang angka itu ya. Nah sama di bagian ini juga, ini jangan diulang-ulang ya. Jadi ini juga perlu diperhatikan, sudah ada angka di dalam gambar auto loadingsnya. Jadi angka yang di sini nggak perlu diulang-ulang lagi. Ya ini nggak perlu ini kotak-kotak ini lagi. Jadi biar jangan double-double ya, jangan melakukan sesuatu yang bolak-balik itu lagi ya. Sama dengan ini, kita sudah melihat bahwa ya kriteria dari Cronbachal-Palpa, rho-nya, composite reliability-nya semuanya di atas 0,7. Kemudian AV semuanya di atas 0,5. Itu artinya sudah reliable. Ini artinya apa? Bahwa responden kita itu secara konsisten menjawab pertanyaan. Jadi artinya akurasi dari data yang bisa kita gunakan ini layak untuk diuji dalam pengujian hipotesis dari model kita. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, koefisien determinasi ini nggak perlu ada tabel hanya untuk menunjukkan 0,681 ini. Kenapa? Lah orang di sini juga tadi sudah ada ini angka 0,681 ini. Ini perhatikan ini ya, di dalam variabel Y keputusan pembelian itu sudah angka. Tinggal itu aja dijelaskan, nggak perlu harus membuat satu tabel baru. Itu harus ada satu ruang khusus untuk itu, padahal itu sudah ada di dalam angka. Jadi nggak usah perlu bolak-balik ya. Nah kemudian hasil hipotesisnya ini. Oke. Nah yang terpenting salah satu ya di dalam proses hipotesis itu tadi di bab 2 atau mungkin di dalam proses penentuan hipotesis itu penelitian terdahulunya harus ada. Ya, kemudian itu di saat pembahasan itu harus dibandingkan konsisten atau tidak, berapa banyak. Nah, kita tinggal cek proses pembentukan hipotesis pertama tadi didukung oleh berapa penelitian terdahulu. Lalu pada saat pembahasan saya lihat pembandingnya, kira-kira seperti itu. Itu yang terkait dengan pembandingan penelitian terdahulu. Lalu yang kedua, interpretasinya apa ya. Jadi jangan berhenti pada kata signifikan. Misalnya social distancing itu terbukti berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Terus apa maknanya? Apa arti dibalik itu?
Tadi katanya dengan hasil-hasil ini ada rekomendasi kepada siapa? Manajemen perusahaan kah, organisasi dan lain sebagainya ya. Nah, ini kembali masalah cara penulisan agak diperhatikan ya. Itu yang poin-poin penting di sini. Nah, yang terakhir sumber referensi internasional ya, sudah cukup banyak ya. Untuk yang artikel ini cukup bagus lah ya. Kemudian yang kedua, saya coba lihat kembali. Nah, ini masih nanggung, belum jelas nih ya. Hasil penelitiannya mana? Gitu. Jadi masih di abstraknya belum jelas. Kemudian di mana data fenomenanya? Kok nggak ada gitu. Jadi ingat sejak awal saya udah bilang ya, fenomenanya harus jelas. Perumusan masalah juga nggak jelas, ya kontribusi juga asal-asal ya ke sana ya. Nah, ini grand teorinya juga belum ada. Nah, cara penulisan juga kalau di awal dia bagaimana? Ya, Sumarto misalnya et al dalam kurung 2011. Jadi jangan buka, mana ada kalimat dimulai dari itu buka kurung ya. Jadi harus benar-benar diperhatikan ini. Banyak sekali kekurangannya. Nah, ini lagi masih di sini. Penelitian mengambil 130 responden untuk mengisi kuesioner lalu mengambil sampel 100. Tidak jelas ini apa dasarnya ya. Dan memang penelitiannya juga belum jelas ini. Contoh yang kedua. Diperbaikin ya. Kemudian yang ketiga, ini saya ambil secara acak ya. Nah, kemudian ini ada catatan yang harus diperhatikan ya. Kalau menggunakan bahasa asing, semua bahasa itu harus menggunakan italik, bahasa asing ya. Nah, kemudian ini coba diperhatikan, dibuat ini ekonomi dan Indonesia. Ini kan biasanya penulis, bukan nama majalah atau apa, biasanya pasti ada penulis. Di berita online pun biasanya ada penulis ya. Kemudian pada tahun 2019, nah ini agak aneh nih ya. Jadi sumbernya ini adalah Delfanti 2018, tapi yang diceritakan 2018. Jadi ceritanya begini, pada tahun 2018 ada data, kemudian sumber referensinya adalah penelitian tahun 2018. Ya kan agak aneh ya, masa penelitian 2018 menceritakan keadaan 2019. Ini kurang hati-hati ya, harus diperhatikan. Nah, jadi yang lain-lain juga diperhatikan seperti itu ya. Nah, kemudian ini juga ganti grand teorinya, jangan manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran itu nama mata kuliah, bukan grand teori ya. Jadi diperhatikan lagi nanti. Ya, ini proses pembentukan hipotesis ini harus didukung oleh dukungan penelitian terdahulu gitu ya. Jadi di sini harus diakhiri dengan hipotesis. Hipotesisnya mana gitu ya. Jadi masih sangat kurang penelitian terdahulunya. Ya, sama dengan yang kedua, yang ketiga juga. Jadi ini harusnya diakhiri dengan berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan juga kan seperti itu ya. Hal-hal yang sudah dijelaskan di atas, maka ditetapkan hipotesis yang pertama, kan harus begitu ya. Nah, ini malah hipotesisnya lari ke belakang. Ini nggak ada seperti ini ya. Hapus di sini, pindahin ke atas dalam format jurnal seperti yang lain-lain ya. Ya, kemudian ini penelitian terdahulu. Ini tidak perlu tersendiri. Penelitian terdahulu ini kok ada 4 tiba-tiba nongol di sini ya. Penelitian terdahulu itu tempatnya sebelum hipotesis dituliskan. Jadi kalau misalnya kita sudah membuat subjudul pengaruh X1 terhadap Y, dari situlah munculkan hipotesis penelitian-penelitian terdahulu. Kemudian kita jelaskan menurut penjelasan kita sampai akhirnya kita menghasilkan satu kesimpulan, dibentuknya satu hipotesis baru. Nah, seperti itu ya metode penelitiannya. Nah, ini sangat penting nih. Mana definisi dan indikator? Semua yang menggunakan kuesioner saya sudah instruksikan mana definisi dan indikatornya ya. Itu dimasukkan dalam kuesioner. Sebenarnya tinggal pindah ke sini. Itu harus ada definisi menurut siapa, indikator pengukuran menurut siapa gitu. Itu harus ada ya. Ini sangat tidak ada. Sangat banyak kekurangan artikel yang ini. Nah, ini juga gambarnya diedit. Nih jangan juga hasil dari laptop murni ini diambil. Ini mah asal-asalan ya. Jangan seperti ini. Ini juga diperbaikin aja. Kalau tulisannya nggak normal seperti ini, kegedean, disalin ulang saja. Ya. Nah, ini juga hasilnya nih. Ini dari print screen langsung ya. Jangan seperti itu. Diambil yang dibutuhkan saja ya. Nah, ini sumber referensi. Ini kalau memang misalnya Amban itu A-nya besar, EMBAN-nya itu huruf kecil gitu. Dirapikan. Nah, ini juga karena digunakan beberapa kali, ini berulang-ulang, dimulai lagi dari A. Ini diperhatikan ya. Kalau memang ada pengulangan penelitian yang sama ya diurutkan kembali, tapi jangan dibuat seakan-akan 2 kali nih. Ya, jadi seakan-akan sumber referensinya banyak padahal sedikit ya. Seperti itu. Ya. Nah, coba diperhatikan lagi. Sekarang saya lihat yang keempat. Nah, oke.
Coba, ini abstrak itu kan tujuannya isinya tujuan, metode, kemudian hasil, kemudian kalau ada mau ditambahkan yang keempat itu ya implementasi. Nah, ini enggak, dalam mencapai tujuan keberhasilan bla bla bla, ini abstrak, ini isinya seakan-akan teori. Ini sudah saya buat catatan. Tujuan penelitian ini adalah, metode yang digunakan adalah, hasilnya adalah dapat diimplementasikan sebagai apa atau untuk apa. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini juga ada kutipan. Kalau kutipan itu bagaimana? Kalau Sihar Tambun, Tambun saja. Nanti di daftar pustaka mungkin Tambun S. Ini Ferry, Yulianti, Ismail, dan lain sebagainya itu. Jadi ini ya. Cari fenomena yang sekarang, jangan menggunakan fenomena tahun 2002. Nah, jadi ini menyajikan data, researchnya sekarang, tapi data yang dimunculkan adalah data 2012, data 2002 gitu ya. Jadi ini jauh ya, jangan seperti itu. Ya, jadi gunakan yang terbaru lah 2019 2020 ya, berdasarkan Prasetyo. Nah, kalau menulis berdasarkan Prasetyonya jangan buka kurung dulu, berdasarkan Prasetyo spasi dalam kurung 2020 seperti itu. Yang di bawahnya juga demikian. Kemudian judul nggak perlu huruf besar ya, huruf-huruf pertamanya saja dari setiap kata yang huruf besar, capitalize is word saja ya. Oke, kemudian grand teorinya mana? Menurut Robbins 2012. Nah, ini apa namanya? Kalau memang teorinya teori yang mana namanya? Ini mungkin ada TBP ya. Ya TPB ya, langsung tulis TPB di atas gitu ya. Menurut siapa? Robbins boleh ya. Kemudian yang di bawah perbaikin menurut Prasetya dalam kurung 2020 harus seperti itu. Ya, menurut Ripa juga diperbaikin. Nah, dukungan penelitian terdahulu sedikit sekali. Ya, rata-rata seperti itu ya, sangat kurang. Ya, di setiap hipotesis. Nah, di kelas sebenarnya waktu kita belajar selalu saya katakan paling enggak cari 5 dan harus didominasi dari luar. Jurnal internasional ini jarang sekali yang memenuhi kriteria ya. Definisi, nah, operasionalis variabel ini kan sangat penting ya. Intinya di sini adalah sama seperti di kuesioner Anda. Apa definisinya? Indikator pengukurannya menurut siapa? Itu yang dimasukin ke sini. Gitu. Jangan enggak dimasukin. Ya, itu di here boleh kalau menilai kelayakan responden. Ya, ini gambarnya sudah oke. Ini enggak perlu, dihapus saja ya. Kemudian ini juga enggak perlu ya. Apalagi yang ini enggak tahu ini dari mana ini diambil. Kok ada UGF? Namanya udah pakai PLS. PLS itu parsial least square. Jadi adanya uji parsial, nggak ada uji ANOVA, nggak ada uji F. Ini nyontek dari apa ini ya? Dari internet seperti itu, dikutip saja ya. Jangan, harus diperhatikan. Kalau mungkin pakai SPSS ya. Kalau pakai Smart PLS nggak dibutuhkan. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian ingat, hipotesis pertama diterima atau ditolak, selesai. Nggak seperti itu. Interpretasinya apa? Lalu kalau misalnya tidak terbukti hipotesis pertama, itu berartinya apa? Ya, apakah itu apa namanya bertentangan dengan teori sebelumnya? Apakah itu tidak mendukung grand teori yang sudah ada? Itu harus dijelasin. Ya, sama interpretasinya. Seperti itu ya. Lalu terakhir, daftar pustakanya minim sekali sumber referensi internasional. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima sebagai sampel yang saya ambil. Oke, ini bagaimana lagi kualitasnya ini? Ya. Saya cek dulu. Jadi artinya kalau sudah saya beritahukan di awal di artikel kemudian nggak terlalu saya saya sorotin lagi karena biar jangan berulang. Nah, ini masalah penulisan ya. Ingat tadi kalau menuliskan, kalau namanya lebih dari 1 2 3 ya gunakan nama terakhir. Ya. Jangan berulang-ulang. Oke, kemudian mana proses pembentukan hipotesisnya? Ini nggak ada nih. Ini jauh dari harapan ya. Kalau hasilnya seperti ini hasilnya nanti ya nilainya rendah sekali nih. Mungkin ingin mengulang ini semester depan ya kalau begini kondisinya nih. Nah, ini mana hasil pengujiannya, uji validitas, uji reliabilitasnya? Tidak ada sama sekali ya, dibuat asal-asal. Mana hasil penelitiannya, tiba-tiba udah kesimpulan dan saran saja. Seperti itu, banyak sekali ya yang saya cuman tidak saya videokan semuanya. Tolong diperhatikan, jangan sampai final waktu pun yang diberikan masih ada 2 hari lagi, saya kira bisa ya dikumpulkan hari Selasa kalau saya nggak salah. Ya silakan diperbaikin sebaik mungkin. Ini kalau gini kan banyak, ada juga yang bagus ya, udah lumayan bagus ya ditingkatkan lagi. Ada yang cuman kesannya ya cuman asal-asal saja ya, jangan seperti itu ya. Jadi tolong diperhatikan semuanya.
diperbaiki sesuai dengan petunjuk, dan banyak baca, banyak belajar, kasih waktu untuk memperbaiki. Nah, kalau saudara-saudara tidak memperbaiki dengan baik, tentu hasil akhirnya nanti nilainya juga tidak akan baik. Terima kasih untuk semuanya.